Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam batang tubuh, kami mengembangkan dan menjabarkan gagasan utama, yaitu yang pertama, persatuan. Persatuan adalah gagasan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan dari alur pemikiran. Yang kedua yaitu causative analysis atau keadilan sosial. Lebih khususnya lagi, negara harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk memajukan keadilan sosial di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini merupakan bukti bahwa konsep keadilan sosial yang merupakan tujuan utama pemerintah Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat Pancasila memiliki hubungan organik dan kasual dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebabkan oleh pembukaan seksual dengan prinsip hubungan sebab dan akibat. Pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan karena adanya hubungan organik. Pancasila bukan lagi sekedar cita-cita hukum, melainkan telah berkembang menjadi hukum positif dengan dimasuknya sila-sila Pancasila ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945? Nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal-pasal yang dicerminkan semangat dan prinsip dari masing-masing sila, baik dalam versi asli maupun pasca amandemen. Penjabaran rinci bagaimana setiap sila Pancasila diwujudkan dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Penjabaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini secara langsung menyatakan bahwa landasan negara adalah keimanan kepada Tuhan, mencerminkan sila pertama sebagai dasar spiritual negara. Pasal 29 ayat 1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjamin kebebasan beragama dan beribadah yang mencangkup semua agama dan kepercayaan sesuai dengan semangat toleransi sila pertama. Pasal 29 menjadi wujud nyata sila pertama, menegaskan bahwa negara tidak hanya berlandasan keimanan, tetapi melindungi hak individu untuk menjalankan keyakinan tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia dengan menekankan kesejahteraan dan perlakuan adil. Penjabaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah untuk tidak ada kecualiannya. Pasal ini menegaskan kesetaraan warga negara di hadapan hukum, mencerminkan prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta berlaku yang sama di hadapan hukum.
Pasti ini memperkuat jaminan adil hukum bagi setiap individu selaras dengan nilai kemanusiaan. Pasal 28 ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pemikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, seluruh adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan keadaan apapun. Yang ketiga yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam rangka negara kesatuan. Penjabaran dalam Undang-Undang 1945 yaitu Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal ini menegaskan bentuk negara kesatuan yang menjadi landasan kondisional untuk menjaga. Yang keempat yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan kedaulatan rakyat sebagai dasar pemerintah dengan mengambilnya keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakatnya. Penjabaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang dijalankan melalui mekanisme konstitusional. Pasal 2 ayat 1. Majelis Musyawarah Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan. Yang kelima yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan pemerataan untuk seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran dalam Undang-Undang 1945 yaitu penjabaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Pasal ini mencerminkan prinsip ekonomi berbasis kebersamaan yang mendukung keadilan sosial. Pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan keyakinan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua ayat ini menegaskan pengelolaan sumber daya alam untuk disejahteraan rakyat sesuai dengan semangat keadilan sosial. Pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipilih oleh negara. Pasal ini menjamin perlindungan sosial bagi kelompok rentan, mencerminkan komitmen keadilan sosial. Pasal 34 ayat 2 dan 3 mengatur jaminan sosial dan pelayanan kesehatan seperti negara, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang menjadi inti sila kelima. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama yaitu implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Kerangka hukum ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, Pancasila. Tujuan penggunaan Pancasila sebagai landasan politik hukum dan peraturan di Indonesia adalah memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai dianut oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan juga menyambut ide-ide dan inovasi-inovasi baru yang dapat memacu pembangunan.
Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945, negara yang dibangun berdasarkan penjabaran hukum dan prinsip konstitusionalisme mendapatkan legitimasi konstitusional untuk setiap kebijakan melalui landasan formal dan konstitusional dalam politik hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu kebijakan dan peraturan dan menerapkan politik hukum ke dalam praktik. Yang dimaksud dengan kebijakan atau peraturan adalah dokumen-dokumen yang mengeluarkan aturan-aturan untuk menjalankan hukum dan kebijakan yang didasarkan dan prinsip-prinsip moral, prosedural, filosofis, konstitusional, dan operasional. Di dalam era reformasi, pembangunan sosial budaya Indonesia harus berlandasar pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan Pancasila. Berbagai konflik sosial dan tindakan anarkis menunjukkan adanya kemunduran nilai-nilai sosial budaya akibat lemahnya penerapan moral. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijadikan berdasar kebijakan negara dan membangun kehidupan sosial budaya dan beradab, keadilan dan menghargai martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat humanis harus diwujudkan dalam bidang agama, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Sebagai tercermin pada pasal 29, 31, dan 32 Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadikan kunci dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab, bersatu, dan berkepribadian luhur di era reformasi.